Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke minasan, kembali lagi di channel saya, di channel Budi Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang. Dan di video kali ini, Sensei tidak akan ngebahas tentang pelajaran ya, tetapi Sensei ingin menjawab sebuah pertanyaan dari teman kita, atau banyak deh pertanyaan seperti ini. Jadi, untuk lulus N4 atau N5 berapa sih kanji yang harus dihafalkan? Berapa sih kosakata yang harus dihafalkan? Banyak banget pertanyaan seperti itu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan ya tentang hal-hal seperti itu. Jadi di video kali ini Sensei ingin mencoba untuk menjawab itu ya. Tapi sebelum Sensei menjawab itu, perlu kalian pahami di sini adalah ruang kelas Sensei ya. Ini adalah tempat belajar atau tempat Sensei mengajar secara privat ya. Jadi di sini ada sedikit informasi buat kalian ya, tentunya bagi kalian yang ingin mengejar N4 atau ingin belajar bahasa Jepang ya secara spesifik, mungkin bungpo atau pola kalimat yang belum kalian pelajari atau belum kalian pahami ketika belajar di LPK atau di sekolah, bisa kalian pelajari bersama Sensei ya. Dan tentunya bagi kalian yang ingin memperdalam kaiwa juga atau latihan kaiwa, itu juga bisa dengan mengikuti kelas privat Sensei ya. Nah ini sistemnya adalah kita belajar secara online, kita belajar menggunakan aplikasi Zoom, dan di situ kita akan belajar face to face ya. Jadi cuma ada kalian dan Sensei ya. Jadi cuma ada satu orang ya di sini ya, karena sifatnya privat ya. Nah, di situ kalau kalian misalkan mau bergrup, di situ pasti harga juga akan sedikit mengalami perubahan, yaitu dengan harga murah atau lebih murah ya. Tapi kalau sendiri ya harganya sekian seperti itu. Jadi kalau misalkan tertarik ya atau ingin informasi yang lebih lanjut lagi, silahkan cek WhatsApp Sensei di deskripsi. Oke? Oke, setelah ngomong panjang lebar, kita masuk saja ke materi kita hari ini ya. Nah, yang pertama itu ketika ingin lulus N5 atau mendapatkan sertifikat N5, berapa sih kanji yang harus kalian hafalkan atau kuasai? Ya, di sini ya kita ngomong secara garis besar aja dulu ya. Ya, di sini kanji yang harus kalian hafalkan adalah minimal itu ada 100 kanji ya. Jadi minimal ada 100 kanji. Maaf kalau ada suara-suara ayam ya, karena di tetangga sebelah atau di depan rumah saya sekarang lagi banyak miara ayam, sabungan ayam itu yang yang jantan itu yang bertarung itu ya. Jadi kita kembali ke topik saja. Jadi yang pertama, jumlah kanji yang harus kalian kuasai adalah paling sedikit ada 100 kanji. Kemudian kosakata itu paling sedikit ada 800 kosakata ya, baik itu nanti ada kata kerjanya, kata sifatnya, terus ada kata bendanya ya. Jadi itu yang harus kalian kuasai dulu. Nah, berapa lama sih Sensei kita bisa mendapatkan yang namanya N5 ya. Nah, kalau kita berbicara misalkan start dari awal gitu ya. Kita ngomongnya start dari awal, kita belajar itu biasanya N5 ini bisa kita dapatkan sekitar 3 sampai 6 bulan ya. 3 sampai 6 bulan. Nah, itu dengan durasi belajar per harinya ya. Durasi belajar per harinya itu adalah 2 sampai 4 jam ya. 2 sampai 4 jam. Jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang kita belajar. Cuman 2 sampai 4 jam itu kalau misalkan kita belajar secara serius dan benar-benar gitu ya. Ini bisa mendapatkan yang namanya N5 ya. Oke, mudah-mudahan bisa diterima ya. Kemudian untuk mendapatkan sertifikat N4 nih ya, bagi kalian yang ingin ke Jepang dengan visa Tokyo Gino ya, ini yang sangat diperlukan ya. Jadi kalian harus lulus yang namanya N4 ya, N4 minimal sekali. Nah, di sini berapa sih kanji yang harus kalian kuasai atau kalian hafalkan untuk bisa mendapatkan atau bisa lulus yang namanya N4 itu sendiri. Yang pertama itu kanji yang harus kalian hafalkan itu minimal itu 300 kanji ya. 300 kanji. Kemudian berapa sih kosakata yang harus saya hafalkan seperti itu? Nah, itu minimal itu kalian harus hafal 1.500 kosakata ya, 1.500 kosakata. Baik itu ada kata kerjanya, kata sifatnya, dan kata bendanya. Kemudian Sensei, kalau misalkan untuk mendapatkan N4 ini, berapa lama saya harus belajar? Ya, kalau kita ngomongin dari start Anda belajar, itu kurang lebih 6 sampai 12 bulan ya. 6 sampai 12 bulan. 6 sampai 12 bulan ini ya tentunya kalian juga harus belajar secara serius ya. Itu bisa durasi belajar per harinya itu bisa kurang lebih sama
3 sampai 4 jam juga ya, 3 sampai 4 jam juga. Nah, perlu diingat di sini ya, mungkin di video sensei sebelumnya sudah pernah ngebahas ada siswa ya dengan metode-metode yang diterapkan oleh LPK tersebut ya, sebut saja Asela ya. Dia memang benar-benar mempunyai metode yang sangat luar biasa yang didukung juga oleh para siswanya. Maksudnya didukung oleh para siswanya di sini adalah punya memberikan metode yang sudah sangat baik dan sangat bagus untuk belajar. Disitu diikuti oleh siswa juga ya, siswa juga serius dan bisa mengikuti apa arahan-arahan dari guru tersebut. Nah, di LPK ini dia bisa mencapai yang namanya N4 itu dalam waktu 3 sampai 4 bulan. Bayangkan, 3 sampai 4 bulan loh teman-teman. Nah, di situ bisa kalian bayangkan ya pastinya yang pertama yang harus kalian lakukan adalah memperpanjang jam belajarnya. Karena di LPK ini setahu sensei dia belajar sama juga sih seperti LPK lain, dia belajar selama 8 jam ya, setiap hari 8 jam dan itu mungkin juga ditambah dengan PR-PR atau tugas-tugas yang harus dikerjakan di rumah. Mungkin bisa ditotalkan, di situ nanti belajarnya mungkin 10 sampai 14 jam per hari. 10 sampai 14 jam per hari ya. Jadi kalau misalkan metode belajarnya seperti itu, memang sih akan sedikit memberatkan kalian atau akan membuat kita bosan. Tetapi kalau kita bersungguh-sungguh belajar ya dengan arahan-arahan guru juga, dan kita belajar juga menjawab soal-soal ya, dan sensei pikir itu tidak muri, itu bukan hal yang muri, itu hal yang bisa dilakukan ya. Maksudnya di sini adalah hal yang bisa Anda capai dengan waktu yang singkat. Jadi kalian bisa mendapatkan atau lulus N4 itu dalam waktu 3 sampai 4 bulan apabila mengikuti metode tersebut dan mengikuti dengan sungguh-sungguh seperti itu. Oke, minasang, jadi untuk jawaban daripada berapa lama sih saya harus belajar, terus berapa sih kanji yang saya harus hafalkan, terus berapa kosakata yang harus saya kuasai untuk mendapatkan N5 atau N4. Tadi saya sudah jelaskan ya. Mudah-mudahan itu bisa membuat kalian termotivasi ya dengan apa yang saya sampaikan tadi, dan mudah-mudahan ini bermanfaat, dan tetap bagi kalian yang mengejar N4 atau N5 tetap semangat dan kalian pasti bisa. Gambari kudasai. Ja, mata sigi aimashou. Bye bye.